Assalamualaikum pemirsa Majid TV. Dendam kesumat kafir Quraisy yang kehilangan banyak tokoh dan anggota pasukan pada perang Badar berujung pada pecahnya perang Uhud. Pada video kemarin yang kita bahas tentang perang Uhud, banyak pasukan muslim yang jadi korban, termasuk paman Nabi Muhammad SAW, yakni singa Allah Hamzah radhiyallahu an. Nah, kekalahan dalam perang Uhud banyak dipengaruhi oleh pasukan pemanah yang tidak disiplin menjaga wilayahnya. Alhasil nih, saat mereka berebut ghanimah atau harta rampasan yang ditinggal pasukan koalisi, tiba-tiba pasukan berkuda menyerang dari sisi bukit yang tidak terjaga. Dan pada perang Uhud ini juga Rasulullah juga menderita luka serius ya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang tersisa dari keteguhan hati, akhirnya pasukan gabungan Quraisy, Yahudi dan sejumlah kabilah lain mundur. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW berfirasat nih, pasukan gabungan ini akan kembali menyerang dengan risiko kehancuran total pasukan Islam yang berkekuatan tak sebanding dengan mereka. Karena itu butuh gebrakan yang membuat pasukan Quraisy benar-benar mundur dari medan perang dan menjauhi Madinah. Lantas Rasulullah SAW kemudian memutuskan untuk menghimpun pasukan untuk mengusir mereka sesegera mungkin. Pagi hari setelah perang Uhud, yakni pada Ahad 8 Syawal 3 Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama pasukan tentara Muslim mengejar musuh. Ternyata di sini prediksi Nabi Muhammad SAW benar. Kalau pasukan Quraisy ini akan menyerang umat muslim di sebuah wilayah perbukitan Hamra'ul Asad. Pasukan Islam mendirikan kubu pertahanan karena didapati pasukan sekutu Quraisy yang berjumlah besar. Lantas dalam berbagai riwayat disebutkan pasukan Islam ini membuat api unggun di berbagai titik terpisah. Nah, api unggun yang banyak ini lantas membuat takut pasukan kafir Quraisy karena mengira banyaknya pasukan muslim ini. Salah seorang sahabat yakni Ma'bad bin Abu Ma'bad al-Khuzai mengabarkan kepada pasukan musuh bahwa tentara muslim akan menyerang dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Kabar ini lantas membuat mental musuh ciut dong, sehingga mereka urung untuk menyerang Madinah. Perang ini lantas disebut Perang Hamra'ul Asad atau Perang Hamra al-Asad. Namun ada pula sejarawan yang enggan menyebut konfrontasi ini sebagai perang, sebab nggak ada konfrontasi bersenjata langsung dalam peristiwa ini loh. Lantas bagaimana sih jalannya Perang Hamra'ul Asad ini? Nah, kalau kalian penasaran, simak video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Majid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid lainnya bisa menikmati konten ini. Perang Hamra al-Asad adalah perang yang masih merupakan rangkaian daripada perang Uhud. Yang kejadiannya ini ketika kaum muslimin kembali dari medan Uhud pada Sabtu sore tanggal 15 Syawal tahun ke-3 Hijriah. Ketika kaum muslimin baru selesai menjalankan sholat subuh, tiba-tiba mereka mendengar seruan Rasul yang menyerukan supaya kaum muslimin yang mengikuti perang Uhud segera cepat bergabung dengan pasukan perang untuk menghalau musuh yang datang menyerang. Nah, seruan Rasul ini juga menyerukan untuk tidak keluar bagi yang tidak ikut serta dalam perang Uhud. Hal ini menurut para ulama bertujuan agar tidak didasari dengan rasa dendam. Kaum muslimin tentu saja menyambut dengan semangat yang membara tanpa mempedulikan rasa lelah dan luka-luka yang mereka dapatkan. Apalagi dalam perang ini Rasul sendiri yang bertindak sebagai komandan pasukan perang. Gerakan dan semangat yang dikobarkan oleh kaum muslimin ini terus-menerus membara dari semenjak mereka berangkat dari kota Madinah sampai di Hamra al-Asad. Menurut Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, lokasi ini berjarak kurang lebih sekitar 13 mil dari kota Madinah. Nah, jarak ini tentu saja jarak yang sangat jauh ya, apalagi ditempuh hanya dengan jalan kaki dan berkendara hewan saja, seperti kuda dan unta misalnya. Pergerakan yang dilakukan kaum muslimin dengan semangat membara dan berani ini tentu saja mengagetkan orang-orang munafik dan musuh-musuh Islam yang lain loh. Sebab mereka gak menyangka nih jika semangat umat Islam masih sedemikian besar untuk terus menghadapi medan perang. Menurut Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, beliau mengatakan jika turunnya Rasul dalam perang Hamra al-Asad ini adalah isyarat bagi kaum muslimin bahwa sikap dan mental perlu dibangun dengan kokoh agar mampu memerangi mental pada diri sendiri. Jadi bisa dikatakan maksudnya adalah sebelum menghadapi orang lain, kita harus mampu menghadapi diri kita sendiri dulu ya. Nah, dalam perang Hamra al-Asad ini juga Rasulullah sendiri yang mengatur siasat perang. Sehingga ketika kaum muslimin sampai di Hamra al-Asad,
Rasul ini menyuruh kaum muslimin menginap dan menyalakan api setiap malamnya dari berbagai tempat, sehingga dapat menerangi dan dilihat dari berbagai penjuru dari kejauhan. Hal ini lantas dilakukan agar melemahkan mental musuh umat Islam karena mengira jumlah kaum muslimin sangatlah banyak, sehingga akan menyurutkan semangat mereka untuk menghadapi peperangan dengan kaum muslimin. Ibnu Sa'ad mengatakan, kemudian Rasulullah berjalan menuju Hamra al-Asad dan menurunkan seluruh tentaranya di sana. Dan dalam beberapa malam mereka menginap di sana. Kemudian mereka menyalakan api sebanyak 500 titik, sehingga nyala api dan cahayanya bisa dilihat dari tempat yang cukup jauh. Ditambah lagi dengan suara gemuruh para tentara dan percikan-percikan api yang menyebar kemana-mana. Dengan itu akhirnya Allah melemahkan semangat musuh-musuh umat Islam. Kemudian ini sampai diabadikan loh dalam Al-Quran dan merupakan pujian untuk para sahabat Nabi Muhammad SAW. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya yang artinya, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapatkan luka dalam perang Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada Allah. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah menjadi sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapati bencana apa-apa. Mereka mendapat keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Sehingga janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada Aku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surah Al Imran ayat 172-175. Maka yang perlu kita petik pelajarannya dari peristiwa ini adalah bahwa kepercayaan dan kesetiaan yang tinggi kaum muslimin kepada Nabi adalah simbol keteguhan yang tidak tergoyahkan sekalipun dihantam berbagai rintangan yang datang. Selain itu, sikap kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah pada perang adalah sesuatu yang harus dicontoh oleh setiap muslim, terutama bagi para pemimpin-pemimpin Islam saat ini. Nah, bagaimana pemirsa Majid TV? Kemenangan gemilang muslim pada perang Hamraul Asad ini, apa yang dapat kalian petik? Nah, berikan komentar kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Majid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid lainnya bisa menikmati konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء